Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 6 September 2022 dengan judul Layanilah Tuhan dengan Rela Hati. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami tidur dengan begitu nyenyak. Hingga tiba di pagi hari ini, kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Kenalah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Mari kita ikuti penjelasannya. Untuk mencapai cita-cita yang tinggi ini, hal-hal yang membuat jiwa tersandung harus dikorbankan. Melalui kemauanlah dosa dapat menahan kendalinya atas kita. Penyerahan kemauan digambarkan sebagai mencongkel mata atau memotong tangan. Berserah kepada kehendak Allah tampaknya bagi kita sering merupakan izin untuk mengalami kehidupan ini dengan kaki buntung atau timpang. Tetapi Kristus mengatakan, lebih baik diri buntung, luka dan timpang, jika dengan demikian engkau bisa masuk ke dalam kehidupan. Sehingga apa yang engkau lihat sebagai bencana adalah pintu kepada keuntungan yang paling tinggi. Hanya melalui penyerahan kehendak kita kepada Allah baginya, mungkin untuk memberikan kehidupan kepada kita. Hanya oleh menerima kehidupannya melalui penyerahan diri, kata Yesus, dosa-dosa tersembunyi yang telah aku tunjukkan ini dapat dikalahkan jika engkau bergantung kepada diri. Tidak mau menyerahkan kehendakmu kepada Allah, engkau sedang memilih kematian. Bagi dosa dimanapun ditemukan, Allah adalah api yang menghanguskan. Jika engkau memilih dosa dan tidak mau berpisah dari dosa itu, kehadiran Allah yang menghanguskan dosa harus menghanguskan engkau. Disalin dari buku Khotbah di atas Bukit, halaman 71 dan 72. Engkau perlu minum setiap hari dari sumber kebenaran agar engkau dapat memahami rahasia kesenangan dan sukacita di dalam Tuhan. Tetapi engkau harus ingat bahwa keinginanmu adalah sumber dari semua tindakanmu. Tidak ada hal seperti mengikuti Kristus kecuali engkau memutuskan untuk menaati Tuhan. Bukan perasaanmu yang membuat engkau menjadi anak Tuhan, tetapi melakukan kehendak Tuhan. Kehidupan yang berguna ada di hadapanmu jika keinginanmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Disalin dari buku Testimonis jilid 5 halaman 515. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan oleh karena firman-Mu di pagi hari ini mendatangkan berkat dan sukacita bagi kami semua para pendengar dimanapun kami berada. Lebih daripada itu, memberikan sebuah penekanan khusus
hanya melalui penyerahan kehendak kita kepada Allah baginya. Mungkin untuk memberikan kehidupan kepada kita, hanya oleh menerima kehidupannya melalui penyerahan diri. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami juga teringat para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Hikmat pengetahuan sorga selalu Tuhan berikan kepada masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua panitia pembangunan. Tuhan berkati para tukang dan juga material yang mereka gunakan. Kami juga berdoa khusus untuk Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat sorga juga Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini. Kami teringat juga lembaga-lembaga pendidikan. Tuhan berkati guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa dan juga para dosen. Kiranya hikmat dan kasih sayang Tuhan Engkau berikan kepada mereka untuk dengan sabar setia mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan juga hikmat pengetahuan sorga, agar mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan berikan kepada masing-masing mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini, yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan juga melayani Tuhan melalui bakat dan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar dan mengandalkan Tuhan setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.